Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Manajemen strategis. Manajemen strategis ini adalah lanjutan dari fungsi manajemen, yaitu perencanaan. Nah, perencanaan sudah kita bahas minggu lalu. Perencanaan itu adalah menetapkan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Nah, di dalam perencanaan itu gitu ya, kita dalam menentukan rencana gitu ya, menentukan tujuan, kita tidak bisa melepas dari kondisi atau lingkungan yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi kemarin saya sudah memberi tugas kalian tentang dampak lingkungan terhadap gitu ya, terhadap perencanaan. Sudah dikerjakan tugasnya? Halo? Sudah, Bu. Yang kelompok itu ya. Ya, yang kelompok. Nanti setelah saya menjelaskan ini kita bahas untuk tugasnya itu ya. Setiap perwakilan dari kelompok menjelaskan tugasnya. Oke. Manajemen strategis gitu ya. Manajemen strategis. Sistem efektif dan efisien itu, sistem yang efektif dan efisien dibangun dalam perusahaan yang sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi bisnis gitu ya. Sistem yang efektif dan efisien itu akan membantu perusahaan dan menguntungkan. Namun hal tersebut tidak cukup untuk memenangkan persaingan yang demikian ketat gitu ya. Jadi sistemnya kita bagus, tapi itu saja itu nggak cukup untuk memenangkan persaingan. Jadi gini, persaingan itu kita ibaratnya kue gitu ya. Ada kue satu, tapi yang makan itu banyak gitu. Jadi kalau kuenya yang makan banyak, jadinya kan dapatnya dikit-dikit. Makanya kita bilangnya itu namanya adalah market share atau pasar. Kalau kita bilang itu pasarnya gimana? Nah, itu maksudnya seperti itu. Kemudian menurut para ahli gitu ya, seorang pebisnis mesti menguasai dan menyiapkan strategi gitu ya. Strategi, dengan begitu kekuatan bisnis bisa meningkat dan keuntungan pun berlipat. Nah, kita bicara tujuan gitu ya. Kalau tujuan kemarin kita bilang perencanaan itu untuk mencapai tujuan. Namanya perusahaan, kalau kita bicaranya perusahaan itu kan juga organisasi ya. Tujuan dari sebuah perusahaan itu pasti adalah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi untuk tujuannya organisasi perusahaan itu pasti adalah keuntungan. Tapi itu keuntungan jangka pendek gitu ya. Tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjangnya itu adalah namanya keberlangsungan usahanya. Mereka pingin namanya usaha ini tetap terus ada gitu ya. Usaha yang menguntungkan ini pengennya tetap terus ada, nggak apa-apa deh untungnya nggak terlalu gede, tapi terus memberikan keuntungan gitu ya. Saya nggak mau keuntungannya besar, tapi cuma sekali. Saya pengennya keuntungan itu terus mengalir gitu ya, nyumber gitu ya. Walaupun sumbernya kecil nggak apa-apa, tapi terus ada. Nah kayak gitu. Nah, untuk mencapai tujuan tadi gitu ya, itu dibutuhkan sistem yang efektif dan efisien gitu ya. Untuk bisa mendapatkan kue itu bagian dari kue itu yang agak banyak dibandingkan yang lain, berarti kita harus menentukan strateginya. Maksudnya seperti itu. Makanya namanya manajemen strategi. Nah, ini adalah pengertian manajemen strategi ya. Menurut Retinasri Sejati dalam buku Manajemen Strategis tahun 2019, pengertian manajemen strategis bisa dipahami oleh pengertian tiap katanya, yaitu ada kata yang pertama yaitu manajemen dan yang kedua strategi. Jadi gabungan dari dua kata, manajemen dan strategi. Strategi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu stratogos, artinya ilmu para jenderal untuk memenangkan pertempuran dengan sumber daya terbatas. Jadi kalau kita sumber dayanya banyak gitu ya, ketemu sama yang sumber dayanya sedikit atau kayak gini. Kita punya usaha modalnya banyak sama usaha yang modalnya sedikit, seharusnya memang secara logika menang yang modalnya banyak. Tapi kalau yang modalnya sedikit ini mampu bersaing dengan yang modalnya banyak, ini kan berarti dia punya strategi khusus. Nah, ini makanya dinamakan namanya strategi. Jadi ilmunya para jenderal untuk memenangkan pertempuran, tapi sumber dayanya terbatas. Sumber daya, kalau kita bicara tentang alat manajemen, itu kan ada 6M. Jadi mulai mesin, money, uang ya, mesin, uang, money, kemudian man, itu sumber daya manusianya,
kemudian ada material, M yang selanjutnya, kemudian ada juga metode, sistem. Nah, itu yang termasuk di dalam sumber daya. Jadi mereka akan melakukan inovasi di sumber dayanya untuk bisa memenangkan persaingan. Kemudian, sedangkan manajemen itu adalah kegiatan yang mencangkup usaha planning, ya, dari perencanaan, organizing, staffing, coordinating, serta controlling pekerjaan orang lain untuk mencapai tujuan. Jadi gimana caranya mengatur tuh mulai dari merencanakan, mengorganisasi, membagi pekerjaan, dan mengatur pekerjaan itu serta mengevaluasi semua pekerjaannya orang banyak untuk mencapai tujuan bersama. Itu tujuannya adalah dari manajemen. Jadi gimana caranya mengatur gitu ya. Karena kalau pekerjaan itu dilakukan sendirian, tujuannya akan tercapai dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau dikerjakan bersama-sama dengan pembagian tugas yang jelas, dengan kontrol yang jelas, kontrol itu evaluasi, jadi diawasi, kerjanya nggak bisa sembarangan. Dan direncanakan itu akan tujuan akan tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Itu tujuan dari manajemen. Nah, maka bisa diartikan jika manajemen strategi itu merupakan proses atau rangkaian aktivitas, rangkaian dari ini, organizing, staffing, coordinating, controlling, berupa aktivitas pengambilan keputusan yang sifatnya mendasar dan menyeluruh, termasuk cara pelaksanaannya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, yang di-manage, maksudnya seperti itu ya, yang dikelola, yang di-planning, yang di-organizing, staffing, coordinating, dan controlling, itu adalah strateginya. Yang direncanakan itu adalah strategi, yang diorganisasi itu adalah strategi, gitu ya. Kalau mau tujuan yang besar, berarti tujuan yang kecil-kecil gitu ya, itu juga harus dicapai. Kayak gitu, itu berarti namanya manajemen strategi. Jadi strateginya di-manage, strateginya dikontrol, strateginya dievaluasi, strateginya direncanakan, gitu ya. Jadi strateginya mengalami proses manajemen. Itu maksudnya manajemen strategi. Sampai sini ada yang ditanyakan atau sudah paham? Paham ya, oke kita lanjutkan. Nah, yang mengambil keputusan mengenai strategi itu adalah manajemen puncak. Ya, sebentar saya carikan dulu. Jadi di dalam perusahaan itu ada yang namanya tingkatan manajemen. Jadi ada tingkatan lower management ya. Jadi tingkatan manajemen di bagian bawah. Kemudian middle manager, jadi lower manager, middle manager, sama top manager. Bentar ya. Saya carikan gambarnya biar kalian lebih gampang memahami. Open image in YouTube. Oke, ini dia. Ini ada gambar tentang tingkatan manajer. Tingkatan manajemen. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, jadi kalau kita lihat ini kan gambarnya piramida ya. Jadi yang paling banyak itu adalah orang-orang yang non-manager. Non-manager ini adalah pegawai yang paling bawah, buruh gitu ya, tenaga kerja yang biasanya kerjanya di bagian yang tidak perlu mengambil keputusan. Nah, di sini ya sebutkan menggunakan keterampilan teknis untuk melakukan berbagai tugasnya. Jadi dia hanya memiliki kemampuan teknis. Kemampuan teknik biasanya di bagian buruh, ya mau nggak mau kita bicaranya itu.
bagian buruh, pegawai pabrik, mereka tuh nggak harus pinter, yang penting bisa kerja cepet, tenaganya kuat, gitu tuh biasanya di bagian sini, non-manager. Kemudian di first line manager atau di lower, ya, jadi setelah non-manager di bawahnya ini yang lower manager, mereka tuh memberi perintah dan membantu kerja non-managerial, jadi yang mengawasi kerjanya di bawahnya. Biasanya mandor, kayak gitu ya. Atau supervisor, biasanya gitu, mereka mengawasi pekerjaan yang di bawahnya. Kemudian middle manager, ya sudah biasanya manajernya itu, di atasnya supervisor kan manager. Nah, top manager ini kayak CEO biasanya. Nah, tugasnya top manager adalah menentukan tujuan organisasi, kebijakan, dan strategi. Jadi tugasnya top manager ini ya, manajemen strategi itu tugasnya yang mengambil keputusan adalah di top manajernya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Berarti tingkatannya manajer itu ada tingkatannya tuh manajer itu. Iya. Nah, kalau nama-namanya bisa jadi berbeda-beda di tiap usaha ya. Yang jelas itu ada yang paling bawah yang pekerja tanpa perlu kemampuan manajerial, tanpa perlu kemampuan interpersonal. Pokoknya mereka bisa kerja secara teknis gitu aja. Nah, itu biasanya masuk di paling bawah, non manajerial. Kemudian bisa yang di atasnya dikit, biasanya pendidikannya agak lebih baik gitu ya. Biasanya pendidikannya agak lebih tinggi, masuknya di lower manager, yang supervisor. Jadi biasanya yang buruh bagus biasanya naik jadi supervisor. Itu seperti itu. Kemudian di middle manager biasanya itu anak-anak lulusan S1 kalau dari pendidikan ya, mereka secara, kalau di anak S1 mereka pendidikannya adalah pendidikan pengambilan keputusan kayak gitu ya. Kemudian kemampuan interpersonal, jadi berhubungan dengan orang lain itu juga dimasukkan ke sana. Oke, kita lihat di sini. Manajemen puncak dan tingkatan manajemen lainnya dan bagian operasional memiliki peran masing-masing dalam menjalankan manajemen strategis. Pengambil keputusannya tetap di manajemen puncak, tapi pelaksananya itu ada di bagian bawah-bawahnya. Kemudian semua komponen dalam perusahaan harus berpartisipasi dalam menyusun, menjalankan, dan mengontrol keputusan yang telah disepakati. Hasilnya adalah tujuan bersama pun tercapai. Nah, memang secara teori itu menyusun itu di semua bagian harus ikut serta. Tapi biasanya yang bawah-bawah itu enggak terlalu paham karena terhalang biasanya tingkat pendidikan. Mau nggak mau mereka, oh ya saya manut aja gitu. Ya biasanya akhirnya kayak gitu. Akhirnya nggak ikut menyusun, tapi harus tetap menjalankan dan mengontrol. Itu yang terjadi. Kemudian ini lagi ada pengertian manajemen strategis yang lain, bahwa para pakar manajemen memiliki definisi manajemen strategis masing-masing. Jadi punya definisi sendiri-sendiri. Yang paling gampang yang tadi itu memanage strategi gitu. Manajemen strategi bisa dimaknai sebagai cara memandu perusahaan untuk mencapai sejumlah sasaran, mulai dari nilai dan tanggung jawab korporasi, kapabilitas manajerial, hingga sistem administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis. Sama, tetap mengelola strategi, bagaimana memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan, bagaimana mengontrolnya, bagaimana mengevaluasinya, bagaimana staffingnya itu ya, dan operasional di berbagai tingkatan hierarki. Selanjutnya, intinya gitu ya, manajemen strategis itu adalah serangkaian keputusan dan tindakan berdasarkan ini ya, keputusan kok bikinan, berdasarkan keputusan manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi. Jadi memang tetap tugasnya manajemen puncak gitu ya, manajemen top manajemen itu yang membuat keputusan tentang strategi. Selanjutnya, tujuan dari manajemen strategi itu adalah, tujuan utamanya dari penerapan manajemen strategi adalah mengatasi berbagai permasalahan yang ada di perusahaan. Selain itu, ada 4 tujuan yang menurut Mukhlis Katio dan kawan-kawan ya.
1, 2, 3, 4. Yang pertama, menjaga kepentingan banyak pihak. Jadi banyak pihak itu banyak kepentingan, konflik of interest. Jadi konflik kepentingan. Setiap orang punya kepentingan masing-masing. Bagaimana semua kepentingan itu dapat terakomodir itu di dalam manajemen strategi. Kemudian memberikan arah untuk mencapai tujuan. Bagaimana cara untuk mencapai tujuan itu nanti diatur oleh strategi. Kemudian mengantisipasi perubahan, ini yang terutama. Ya. Jadi manajemen strategi ini adalah bagian dari perencanaan ya. Jadi perencanaan perusahaan ini mau dibikin bagaimana gitu ya. Perusahaan ini tujuannya apa? Oh, tujuannya keuntungan. Oke. Tujuan jangka panjangnya apa? Tujuan jangka panjangnya adalah tadi saya sebutkan perusahaan ini tetap langgeng. Perusahaan ini tetap ada. Berarti mau nggak mau perusahaan harus mengikuti peraturan. Nah, peraturannya apa? Oh, perusahaannya kita adalah perusahaan makanan, berarti harus mengikuti peraturannya di bidang makanan. Bahwa tidak boleh menggunakan bahan pengawet, bahan pewarna yang berbahaya. Nah, itu harus diikutin. Gitu ya. Kalau nggak mengikuti itu dan ketahuan oleh pihak yang berwenang, bisa jadi akan dicabut izin usahanya. Kalau dicabut izin usahanya, ya kukut perusahaan. Kalau kukut, ya nggak tercapai namanya tujuan jangka panjangnya yang untuk tetap ada. Nah, itu tadi. Kemudian mengantisipasi perubahan. Misalnya dia melihat bahwa sekarang itu eranya adalah eranya digitalisasi. Jadi mau nggak mau kita juga harus mengikuti perubahan itu. Misalnya gimana? Kalau perusahaan di bidang makanan gimana caranya digitalisasi? Oh ya kita biar produknya kita tetap laku gitu ya, berarti kita ngasih ternyata banyak nih selebgram atau influencer yang bergerak di bidang kuliner, berarti kita support sana. Nah itu mau nggak mau harus ada pikiran-pikiran seperti itu, strategi-strategi untuk barangnya, produknya tetap dikenal sama masyarakat. Itu salah satunya ya. Jadi usaha makanan tapi tetap eksis di zamannya digitalisasi gitu. Akhirnya jadi support acara-acara ataupun mensupport para selebgram, mensupport para influencer yang ada di ranah media sosial ya, mulai dari TikTok, Instagram, terus YouTube. Mereka disponsori oleh makanan-makanan gitu tuh, mereka tetap eksis jadinya. Setelah itu salah satu contohnya untuk mengantisipasi perubahan. Jadi kita saya nggak mau makanan kok di digital, nggak mungkin. Nah itu nggak bisa kalau kayak gitu, itu kaku, terlalu kaku, nanti dia akan ketinggalan sama perusahaan-perusahaan pemula gitu ya, perusahaan pemula tapi yang mampu menjawab perubahan zaman. Nah itu nggak bisa gitu, itu tetap perusahaan besar harus tetap berubah gitu, nggak bisa stagnan. Kemudian mencapai efektivitas serta efisiensi. Manajemen strategi bertujuan untuk membuat segala aktivitas di perusahaan mulai dari karyawan hingga cara kerjanya bisa berjalan efektif dan efisien mungkin dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi ini adalah manajemen strategi. Gimana caranya biar perusahaan ini tetap dikenal? Lah itu berarti strategi untuk bersaing. Nanti ada lagi strategi untuk meningkatkan tingkat efisiensi pegawai misalnya. Oh kalau gitu biar pegawainya nggak males-malesan, kita pakai sistem absensi secara digital misalnya. Nah itu kan jadi mereka tuh gimana menentukan itu ya, dari evaluasi permasalahannya yang ada apa, terus gimana cara mengatasinya gitu ya. Jadi tahun lalu ada permasalahan di bidang ini gitu ya, di bagian penjualan menurun karena produk tidak terlalu dikenal, berarti cari strategi untuk bersaing, strategi untuk promosi. Terus misalnya kita persediaan banyak yang bocor gitu ya, persediaan banyak yang hilang, berarti gimana caranya mengatasi hal tersebut. Nah itu strategi-strateginya.
Oke, kemudian tujuan lain dari manajemen strategis tidaknya ada 7 di sini ya disebutkan. Pertama, memberikan arah, sama seperti yang sebelumnya ya, memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai, membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perubahan. Ini sebenarnya perubahan ya. Iya tadi mengantisipasi perubahan. Perubahan tidak bisa dihindari, hanya bisa diantisipasi atau diminimalisir dampaknya. Gitu. Kemudian membuat kinerja perusahaan lebih efektif, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. Jadi diaplikasikan, dievaluasi. Oh strateginya ini nggak berhasil, berarti dicoba yang lainnya lagi kayak gitu. Kemudian membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. Nah, ini lagi lingkungan eksternal. Jadi sama seperti tugas kalian yang sebelumnya, yaitu untuk menganalisis dampaknya perubahan lingkungan terhadap perencanaan, dan ini sekarang kita masuk dalam manajemen strategi. Kemudian meninjau ulang kelebihan dan kelemahan, serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. Jadi, untuk bisa menetapkan strategi, dia itu harus tahu kelemahannya apa, keunggulannya apa. Kita punya kelemahan di bagian apa, gitu. Itu harus tahu. Oh, kita lemahnya di bagian ini, di bagian tadi misalnya pegawainya kurang efektif, pegawainya masih males-malesan, sama kebocoran di bagian persediaan. Itu kelemahan. Terus gimana caranya mengatasi? Nah, kayak gitu. Kita punya keunggulan di mana? Kita punya keunggulan di variasi produk, keunggulan lagi di lini perdagangan. Nah, itu keunggulan. Harus tahu gitu loh. Mereka harus melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri agar ketahui kelemahan dan keunggulan serta ancaman dan peluang bisnis ya. Jadi selain kelemahan dan kelebihan ini adalah di bagian dalam perusahaan, kalau peluang dan ancaman itu dari luar perusahaan, dari luarnya organisasi. Ini jadinya namanya analisis SWOT. SWOT itu singkatan dari ya strength. Strength itu kekuatan gitu ya. W-nya weakness, kelemahan. Jadi ini dari dalam dirinya ya, keunggulan, kelebihan, kekuatan, weakness, kelemahan, kekurangan. Itu dari dalam diri. Kemudian SWOT, O-nya itu opportunity. Opportunity itu peluang. Ini sudah bicara dari luar. Serta T-nya adalah threat, ancaman. Nah, ini analisis SWOT. Jadi untuk meninjau ulang, jadi sebenarnya sebelum usaha itu berdiri, memang sebenarnya harus dilakukan analisis SWOT. Kemudian analisis SWOT ini juga harus selalu diperbaharui. Ada peluang apa lagi di pasar? Ada peluang apa lagi? Ada ancaman apa lagi? Gimana caranya kita mengatasi ancaman tersebut? Apakah kita dengan menutup kelemahan gitu ya? Apakah dengan memperkuat keunggulan kayak gitu? Nah, itu dilakukan analisis secara terus-menerus berkala, bahkan ini ditinjau ulang gitu ya. Kemudian berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Jadi yang namanya R&D. R&D biasanya ini divisi tertentu ya. Namanya Research and Development. Research itu penelitian, and development itu pengembangan. Jadi produk yang keluar sekarang gitu ya, itu sudah dilakukan risetnya jauh-jauh hari. Gitu ya. Riset itu bukan hanya di riset produknya, tapi juga riset pasar. Pasar ini nanti arahnya ke depan tuh gimana? Misalnya kayak gini. Kalau kita lihat smartphone itu dulu orang kan mengalami perubahan ya, dari yang kameranya, dari yang tombolnya ada di bagian depan hingga tampilannya smartphone itu adalah layar saja tanpa ada tombol di dalamnya gitu ya. Kemudian sekarang si Samsung sedang berusaha membelokkan tren dengan tren lipat gitu ya, lipat yang ke separuh ada yang pokoknya kan trennya flip gitu kan. Nah, mereka mencoba dari hasil research and development yang panjang gitu ya. Ya,
bahkan yang saat ini sudah keluar itu tetap di riset terus mereka. Terus mereka nanti akan melakukan evaluasi bagaimana reaksi pasar terhadap produk yang flip ini gitu ya. Oh ternyata mereka nggak terlalu seneng produk flip, mereka masih untuk layar yang lebar mereka masih milih tab misalnya, tablet. Oh berarti gagal, produk ini gagal, berarti harus riset lagi. Nah itu selalu yang dilakukan, strategi untuk tetap ada, tetap eksis gitu. Perusahaan ini tetap hidup gitu. Kalau nggak dilakukan, kalau mereka terlalu lengah gitu ya, lengah sudah berpuas diri, lo nggak mungkin ada yang ngalahkan kayak gitu-gitu. Mereka merasa seperti itu, ya nggak bisa. Nanti lama-lama disalip sama yang lain. Banyak kan yang sudah berusaha menyalip produk-produk dari Cina itu bukan berarti produknya jelek gitu ya. Artinya mereka berusaha menyalip para pemimpin pasar. Oke, selanjutnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Halo, saya Tidak, Bu. cerita nabi-nabi nih. Tidak. Oke, selanjutnya ada yang namanya proses manajemen strategis. Idealnya, proses manajemen strategis itu berpedoman pada pemahaman mendasar tentang pasar, ya kebutuhan pasar, makanya ada namanya riset pasar tadi saya sebutkan, kemudian perubahan dari lingkungan eksternal dan persaingan kompetisi. Berikut ini 3 proses penerapan manajemen strategis dalam bisnis. Ya, misalnya kayak gini deh. Kita bicara smartphone ya paling gampang ini, yang kalian juga pakai gitu loh. Bicara tentang pasar gitu ya. Kalau kita pasarnya di Indonesia gitu, pasar di Indonesia itu pun ternyata macam-macam, ada segmennya sendiri gitu. Pasar yang kalau kita lihat HP itu ada yang namanya flagship ya. Smartphone tuh ada yang flagship. Flagship itu yang gimana? Ternyata flagship itu adalah orang segmen pasar yang senang produk terbaru, yang harga mahal nggak masalah gitu ya. Pokoknya paling baru saya yang terbaru, saya punya yang terbaru gitu ya. Begitu rilis iPhone 13 gitu ya, itu langsung ikut PO. Apa PO itu? Pre-order. Nah, padahal pakai yang lama juga masih bagus loh, iPhone 12 juga masih bagus. Nah, ini ada pasar yang namanya pasar flagship gitu. Terus kemudian ada lagi pasar yang di bawahnya. Saya nggak hafal, ada 3 pasar sih kalau pasarnya HP itu ya. Jadi ada yang namanya flagship. Kemudian ada lagi pasar yang saya pengen seperti itu gitu ya, tapi harganya nggak bisa tinggi-tinggi gitu. Ada yang seperti itu ya. Jadi pasar yang harga 3 jutaan ke bawah gitu. Pasar HP yang harga 3 jutaan ke bawah. Pasar HP yang di atasnya 30 juta juga ada gitu loh. Itu pasar. Jadi mau ngikutin pasar yang mana? Kemudian perubahan lingkungan eksternal, perubahan itu kayak sekarang orang kalau mau beli HP mikir-mikir kalau nggak ada 5G-nya. Jadi kalau perubahan eksternalnya kayak perubahan lingkungan, sekarang sudah ramai 5G. Kalau perusahaan telepon smartphone ini tidak memperbarui perangkatnya dengan 5G, menanamkan 5G di dalamnya, nggak akan dilirik lagi, sudah kayak gitu, orang mikir lagi nggak laku nih. Nah, jadi perubahan lingkungan eksternal ini juga akan menjadi berdampak pada manajemen strategi. Kemudian kompetisinya itu gimana, kayak gitu. Jadi kompetisi smartphone ada di bidang kita bicara Apple punya pasar sendiri-sendiri. Misalnya kalau pasarnya Mac ya, Mac sendiri ada Mac Pro, beda lagi. MacBook Pro, ada MacBook Air, itu lebih murah harganya daripada MacBook Pro. Tahta tertingginya di Pro gitu ya, MacBook Pro. Belum lagi iPad ya, iPad Tab itu. Tab ada yang Tab Pro, ada yang bawah lagi Tab Air, ada lagi yang lebih kecil Tab Mini, Tab yang biasa juga ada, iPad yang biasa juga ada. Itu pasarnya Tab. Pasarnya HP beda lagi, pasarnya Mac beda lagi, pasarnya iMac beda lagi. Nah, itu kompetisinya di situ. Kalian mau masuk yang mana? Sedangkan kompetisi untuk tab itu dikuasai oleh iPad, nomor 2-nya Samsung gitu. Kalau pasarnya mau masuk situ kayak kemarin itu Mi itu meluncurkan tab. Kemudian Huawei lebih dulu masuk di tab itu
Ya persaingannya sudah seperti itu, kompetisinya seperti itu, mau ngikutin yang mana gitu ya. Kemarin sebelumnya itu tab tanpa pen gitu ya, kemudian ada penanya. Kalau beli Samsung itu sudah ada gel pennya, apa istilahnya namanya saya lupa. Kemudian kalau yang iPad itu terjual terpisah Apple Pencil-nya. Kemudian Apple Pencil yang sekarang itu yang bisa di magnetik ya. Nah, itu juga sekarang berarti harus ada pennya. Mau masuk kompetisi yang mana, di pasar yang mana, itu sangat beragam. Kemudian kita masuk dulu ya ke penerapan manajemen strategis. Yang pertama tahap formulasi. Jadi semuanya harus diramu, dirumuskan. Strategi itu perlu dirumuskan. Nah, ini tahap formulasi, yaitu dengan membuat misi, visi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal. Jadi dengan melakukan tadi analisis SWOT, mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal, ini SWOT, serta mengambil keputusan strategi. Jadi setelah mengetahui kekuatan dan kelemahan pribadi ya internal, kemudian melihat peluang dan ancaman dari luar, kemudian menentukan langkah. Oh, jadi kalau kita mainnya di sini kita nggak mampu nih gitu ya. Kalau perusahaan Cina misalnya mau masuk jadi head to head sama iPad, nggak bisa nih, saya harus masuk di pasar di bawahnya. Orang-orang yang pengen punya iPad tapi nggak kuat di harganya misalnya. Berarti saya masuk di sana. Nah, itu kan mereka melihat dari peluang gitu loh. Sedangkan kalau masuk di harga yang lebih murah berarti ada bagian-bagian dari fitur-fiturnya kita kurangin. Nah, itu melihatnya ke sana akhirnya. Kemudian menentukan strategi. Oke, kita masuk di pasar yang orang yang pengen iPad tapi nggak kuat harganya gitu ya, mereka masuk ke sana dengan kualitas yang sama tapi mungkin apa namanya, kalau iPad pakai, saya nggak tahu pakai apa ya, apakah besi, kalau Mac kan sudah pakai bukan plastik gitu ya. Nah, oke, kita nggak apa-apa deh pakai plastik tapi chipsetnya baru yang bagus gitu. Nah, si pasar orang-orang Cina mengambil keputusannya di sana. Kemudian termasuk juga pembahasan terkait bisnis baru yang akan dijalanin atau bisnis yang akan dihentikan. Terus mereka melakukan evaluasi, oh ternyata kita nggak mampu masuk di pasar tab gitu, ternyata respon pasar nggak bagus, berarti kita hentikan, kita masuk tetap fokus di smartphone-nya saja. Misalnya si Mi berkeputusan kayak gitu. Kemudian masuk ke implementasi. Jadi setelah dirumuskan itu harus diimplementasikan, dipahami dulu oleh semua semua bagian, termasuk pegawainya. Jadi semua pegawai. Jadi begitu formulasi ini di floor-kan, formulasi ini disebarkan di launching gitu ya. Formulasi di launching ini semuanya harus tahu dan harus bertanggung jawab melaksanakan apa yang sudah disepakati. Di sini ya, pada tahap ini Anda harus menentukan sasaran tujuan, mengelola kebijakan dan semua sumber, serta memotivasi pegawai untuk tetap menjalankan tadi ya, membantu kultur yang mendukung strategi dan menciptakan struktur organisasi yang efektif untuk yang termasuk dalam tahapan implementasi. Selanjutnya, setelah dilakukan itu dievaluasi. Oke, tahapan evaluasi yaitu menganalisis semua faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja serta menentukan tindakan perbaikan. Karena pada saat formulasi itu mereka punya indikator kesuksesan. Kalau tidak mencapai indikator kesuksesan berarti something wrong, ada yang salah, ada yang perlu diperbaiki, gitu ya. Oh, kalau dinamakan sukses itu adalah mencapai misalnya penjualan meningkat sekian gitu ya. Meningkat 10%, ternyata tidak mengalami peningkatan 10%, cuma 5%. Berarti kurang, ada sesuatu yang kurang. Misalnya kurang di promosinya, kurang di produknya kurang menarik lah atau apa. Mereka tuh berarti perlu melakukan evaluasi. Nah, tahap evaluasi diperlukan untuk mencermati sukses tidaknya strategi yang diterapkan. Evaluasi sangat diperlukan agar strategi perusahaan Anda bisa beradaptasi dengan baik pada setiap perubahan, baik perubahan internal maupun eksternal. Oke.
Ini ya, tadi tahap pertama tetap aja perumusan. Jadi ini kayak pengulangan dari sumber yang berbeda, dari referensi yang berbeda. Tahap pertama yang dilakukan adalah proses perencanaan, perumusan strategi. Selanjutnya pada tahap ini, pada tahap perumusan itu mencakup visi misi, ya tetap lagi identifikasi peluang, ancaman serta identifikasi kekuatan dan kelemahan internal. Sama tetap harus melakukan analisis SWOT. Kemudian juga dirumuskan tujuan jangka panjang, strategi alternatif, serta strategi khusus untuk mencapai tujuan. Kemudian tahap implementasi, kemudian tahap evaluasi. Yang terakhir, manfaat strategi bagi bisnis itu yaitu memiliki banyak manfaat seperti mendapatkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Ya, keuntungan maksimal karena perusahaan sudah efektif. Gitu ya, tidak ada misalnya pegawai yang menganggur, semuanya bekerja, semuanya saling mengingatkan misalnya. Nah, itu semuanya mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kemudian selalu dibandingkan bagaimana caranya dengan menyusun strategi yang jitu. Kemudian mengurangi resiko, meningkatkan keunggulan kompetitif, memiliki fokus tujuan yang jelas dan memaksimalkan semua sumber daya yang ada. Oke, itu